Bantulah hatiku jadi sepertimu, kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Halo, Shalom, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas MSC 2 Online Angkatan 3 tahun 2025 ya. Eh, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya sehat ya? Saya percaya semua kita dalam iman kita katakan sehat ya. Oke, eh, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di kelas online malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu sebagai peserta ulang yang mengikuti materi ini, kami ucapkan selamat datang juga, selamat bergabung di Zoom. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah mau menyelesaikan kelas MSc 2 angkatan ini, dan malam hari ini adalah malam terakhir. Ya, pasti semangat ya Bapak Ibu, kelas ini kelas terakhir. Eh, Coba semangati teman-teman yang lain satu sama lain, coba chat di Zoom. Semangat bro, semangat sis, ya. Ayo, ayo kasih semangat buat satu sama lain ya di chat di Zoom. Kasih semangat buat semuanya. Ini kelas terakhir. Dan saya percaya kita semua dengan antusias, dengan hati yang lapar dan haus juga ya untuk kita diberkati lewat pengajaran malam hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya responnya. Sudah siap Bapak Ibu untuk mengikuti kelas malam hari ini? Siap ya? Oke. Eh, Sebelum saya lanjut, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Karena kemarin di kelas-kelas berikutnya ada beberapa orang yang bilang suaranya kurang jelas. Apakah suara saya jelas? Oke ya. Kalau seandainya suara di Zoom ini dari saya ataupun nanti dari pembicara bagi saudara mungkin kurang jelas, Bapak Ibu bisa bisa perbesar volumenya ya. Mungkin sekitar 70 atau 80 ya untuk kita bisa lebih jelas ya. Jadi masing-masing kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita lanjut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan malam hari ini tuh Kau beri kembali satu kesempatan bagi kami untuk eh, bergabung di Zoom ini untuk mengikuti kelas MSC 2. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari Tuhan menyertai kami dan menolong kami dalam seluruh aktivitas kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri, dan malam hari ini kami masih minta Tuhan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan hati yang haus dan lapar akan Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami tidak mau sekedar mengikuti kelas ini secara biasa-biasa saja. Kami rindu mengikuti kelas ini dengan satu kerinduan yang dalam, kami boleh semakin diperlengkapi, semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk kami menjadi murid Kristus yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, satu persatu saya minta Tuhan, Tuhan tolong Engkau jamah, Kau lawat, Tuhan semuanya peserta untuk mereka boleh eh, dibuat mengerti, memahami kebenaran-Mu, mengerti apa yang jadi kehendak-Mu bagi kami semua secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mengikuti kelas malam hari ini. Berbicaralah kepada kami, berfirmanlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan nanti dibagikan oleh hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan beri kami kekuatan untuk mengerti, memahami, terlebih untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, masih bersama saya Helmut sebagai PH kelas untuk malam hari ini. Saya juga ditemani oleh teman-teman saya, tim yang luar biasa yang setia melayani Bapak Ibu sampai kelas ini. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi atau ingin bertanya sesuatu hal tentang kelas ini, Bapak Ibu bisa menchat di Zoom ke saya ataupun ke salah satu tim ya. Dan tolong supaya dikirim ke saya ataupun ke tim yang dituju. Jangan dikirim ke everyone atau semua orang yang ada di Zoom ini. Baik, masih terus saya ingatkan Bapak Ibu untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan, sekalipun sudah berulang-ulang saya ingatkan. Yang pertama, pastikan nomor dan nama Bapak Ibu sebagai peserta itu sesuai dengan format penulisan nama ya. Tolong diperhatikan sekarang, coba dilihat Zoom-nya apakah nomor Bapak Ibu sudah benar, nomornya nomor titik spasi nama. Jangan ada yang salah namanya ya Bapak ataupun nomornya ya. Beberapa kelas yang lalu ada peserta yang memakai nomor yang lain. Jadi membuat tim admin kebingungan ya. Jadi tolong diperhatikan karena ini juga eh, menentukan kelulusan Bapak Ibu ya. Jadi presensi itu menentukan kelulusan. Baik, pastikan juga videonya tetap di-on-kan, dihidupkan ya dengan postur tubuh setengah badan seperti saya sekarang ini yang terlihat di kamera. Dan tolong supaya kameranya tidak mengarah kemana-mana ya, tapi bisa mengarah ke wajah kita ya, supaya tim admin bisa memonitor. Kami terus ingatkan supaya masalah video on cam ini eh, bisa diperhatikan terus ya. Jadi seandainya Bapak Ibu mungkin dalam waktu yang tertentu yang cukup lama Bapak Ibu tidak on cam, masih off cam terus, sekalipun sudah dihubungi oleh admin kami, maka kami harus menaruh Bapak Ibu nanti di waiting room sampai Bapak Ibu nanti ada respon lagi, maka akan dikembalikan ke ruangan Zoom ini lagi. Mohon pengertiannya ya untuk kepentingan kita bersama. Dan setiap peserta harap memakai satu gadget atau device untuk Zoom ini, tidak bisa berbagi baik sebagai suami istri ataupun kakak adik, jadi masing-masing harus terpisah Zoom. Seperti biasa, Bapak Ibu diperbolehkan untuk meninggalkan tempat ya, kalau ada kepentingan misalnya ke toilet ya, dengan catatan kameranya tetap hidupkan dan mohon diinformasikan ke saya ataupun salah satu tim untuk kepentingan meninggalkan tempat tersebut. Eh, Kami harap untuk tidak melakukan eh, aktivitas-aktivitas yang lain selain ikut kelas ini ya, tidak diperbolehkan untuk sambil makan. Kalau minum boleh, tidak boleh sambil browsing di tempat masing-masing, bermain game dan sebagainya. Dan juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan lain seperti sedang mengikuti meeting, ada CG, ada pertemuan, ada pun kerja di tempat tertentu, di toko ataupun di mana saja karena itu berarti kita tidak bisa fokus, tidak bisa memutuskan yang mana harus kita ikuti. Dan juga kami minta untuk tidak sedang dalam kendaraan, dalam mengendarai kendaraan, untuk keselamatan Bapak Ibu dan juga untuk Bapak Ibu bisa fokus mendengarkan materi nanti. Sekarang kita akan masuk segera di sesi pengajaran. Ayo siapkan buku MSC-nya, materi yang sudah dibagikan. Sambil siapkan juga pulpennya untuk mencatat poin-poin yang Bapak perlu perlu catat untuk menambah wawasan kita, pengertian kita, dan pemahaman kita ya. Sebelum lanjut, seperti biasa juga saya mau minta kita semua untuk sama-sama mengucapkan motto MSC Regional Sumatera, yaitu saya harus berkualitas. Oke, ayo siapkan kepalan tangan seperti ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman bahwa kita satu hari kelak akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin, Bapak Ibu. Oke, setelah hitungan ketiga, sama-sama kita ucapkan ya. Satu, dua, tiga. Saya harus berkualitas. Amin.
Baik, di kelas terakhir malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu materi yang terakhir, materi keempat dengan judul Prinsip Melayani Bersama. Saya percaya materi ini akan memberkati kita semua, memperlengkapi kita untuk kita sama-sama bisa melayani di gereja kita tercinta atau dimanapun kita berada. Kali ini materi akan disampaikan oleh PDP Yunus Franciscus. Beliau adalah sebagai TL, CG, dan GMS Surabaya Barat. Untuk lebih lengkapnya, kita sama-sama ikuti. Selamat mengikuti. Halo Ibu Bapak sekalian, Shalom. Kembali bertemu di My Spiritual Journey. My Spiritual Journey yang kedua. Kali ini kita akan belajar apa? Ibu Bapak Saudara tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya, prinsip pelayanan bersama. Baik, Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita belajar tentang beberapa hal, prinsip terkait dengan pelayanan. Saya akan mengawali materi kita dengan bacaan di ayat yang di Ibu Bapak juga ada, di buku Ibu Bapak sekalian, bisa dibaca, diikuti bersama dengan saya, yaitu di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus yang melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu Bapak sekalian, sejak semula kita semua diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan sendiri dikatakan di situ adalah Tuhan yang melakukan pekerjaan baik. Kita diharapkan juga hidup dalam kehidupan itu. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang melakukan kebaikan. Buat siapa? Bukan hanya buat kita sendiri, tapi buat orang lain. Nah, ketika kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama, masih nakal, saya dulu masih suka tinju, masih suka maki-maki dan sebagainya, kata-kata kotor dan sebagainya. Kita nggak tahu apa itu perbuatan baik. Kita kecenderungannya diseret untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Ya karena kita belum tahu kebenaran. Ketika kita sudah dimenangkan, ketemu Tuhan, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, ada satu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Apa itu? Kita pasti nggak suka lagi yang jahat-jahat. Dulu ketika saya suka maki-maki, omong kotor dan sebagainya, ketika saya bertobat, mengenal Kristus tiba-tiba malu saya. Kok iso ya saya dulu begitu? Ya, kasarnya begitu. Kenapa? Karena saya sudah ketemu kebenaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, itulah sebabnya kenapa ketika tadinya kita belum mengenal Kristus, kita disebut hidup dalam kegelapan. Tidak tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam terangnya yang ajaib, lah di situ kita baru kita baru menyadari, oh ternyata itu nggak baik ya, nggak boleh begitu ya, dosa itu ya. Itu hal yang indah sekali. Efesus 2 ayat 10, kemudian kembali ke kita. Dulu ketika kita masih hidup dalam kegelapan, tidak bisa kita melakukan hal baik. Sekarang ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yes, kita bisa melakukan hal yang baik. Sehingga Efesus 2 ayat yang 10 itu kembali ke kita. Ibu Bapak, dasarnya atau esensi dasarnya jelas. Kita dikehendaki Allah untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, lebih spesifik lagi ketika kita tanya pada diri kita atau mungkin tanya pada orang lain, kenapa toh kok kita harus mengambil bagian pelayanan dalam kehidupan kejemaatan kita? Kan ngerepot-ngerepoti toh. Kan, aduh,
lelah toh, aduh, waktu lagi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi dikatakan bahwa melayani itu adalah bagian penting dalam pertumbuhan rohani kita. Tentu kita harus tahu kenapa kok kita perlu melayani. Nah, ada dua hal dasar untuk kita masuk dalam kehidupan pelayanan. Yang dua hal itu dari dua cerita yang berbeda tentang Tuhan Yesus. Yang pertama dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai 17. Saya tidak akan bacakan semuanya. Ibu, bapak, saudara sekalian, nanti bisa baca sendiri. Oke? Nah, di sana dikatakan cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hari itu, ketika mereka mau makan bersama, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim, abnormal. Kenapa? Di ayat firman Tuhan dikatakan dia ambil itu ember, anduk, ya, kain, ya, diikatkan di pinggangnya, dan dia mulai kemudian mengambil sikap untuk mau membasuh kaki murid-muridnya. Disebut tidak lazim atau abnormal karena yang biasanya melakukan itu adalah orang yang memiliki level lebih bawah. Budaknya, pembantunya, dan sebagainya. Oleh sebab itu reaksi murid-muridnya jadi jadi agak nggak enak begitu. Ya, Petrus sempat ngomong, Tuhan, kamu mau membasuh aku, membasuh kita, murid-muridmu. Ya. Jadi nggak enak si Petrus. Ibu baca di Yohanes 13 itu. Fakta yang ditunjukkan Tuhan hari itu adalah, ya, dia melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Ya, ketika Petrus melakukan itu, Tuhan memberikan sebuah kalimat yang luar biasa yang bukan hanya ditujukan pada murid-muridnya pada zaman itu, tapi bagi kita semua hari ini orang-orang percaya. Yaitu Yohanes 13, 14, 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, kata Tuhan. Jadi artinya ibu bapak saudara sekalian, ketika kita masuk di dalam pelayanan, itu bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Tuhan sendiri melakukan itu untuk kita. Tuhan ngomong, aku datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Orientasi Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa, adalah kehidupan. Maka dia mengambil dirinya, meletakkan dirinya sedemikian rupa, untuk dia bisa melayani orang-orang yang secara level seharusnya, itu tidak seharusnya dia layani. Kenapa? Dia guru, murid-murid. Ya mereka, murid-murid yang harus melayani, membasuh kakinya. Tapi Tuhan ngomong, aku melayanimu. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku melayani. Dan hari itu, Tuhan menunjukkan teladannya pada murid-muridnya. Kenapa kita harus melayani ibu bapak sekalian? Yang pertama, karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Jika kita menyebut diri kita adalah anak-anaknya, murid-muridnya, hidup dalam kebenarannya, maka seharusnya kita mengikuti teladannya. Cerita yang kedua, ibu bapak sekalian, tentang kenapa kita harus melayani. Ini adalah cerita favorit saya di Yohanes 21. Ya. Itu adalah satu cerita di mana secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama murid-muridnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mati, dia bangkit, tapi tidak secara fisik. Maksudnya, secara fisik tidak bersama dengan murid-muridnya seperti hari-hari sebelumnya. Ya, hari itu Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang lain bengong di tepi danau Galilea. Sampai kemudian
Petrus muncul ide, wes, aku mau cari ikan. Dan kemudian murid-muridnya, teman-temannya, ya, ngomong, ya wis, aku ikut kamu. Ya. Dan mereka pun menghela perahu mereka, mulai mencari ikan. Kita tahu cerita itu. Cerita yang bagi saya adalah deja vu harusnya bagi Petrus dan teman-temannya. Kenapa? Di tempat yang sama, pada kejadian yang mirip, mereka dipanggil menjadi murid-murid Tuhan yang diceritakan di Lukas. Tapi hari itu mereka kembali pada kondisi di mana mereka sudah dalam tanda kutip tidak bersama guru mereka, Tuhan mereka lagi. Petrus dan teman-temannya kemudian menghela perahunya, mencoba mencari ikan. Kita tahu ceritanya mereka nggak dapat ikan. Nah, pada waktu subuh di mana mereka hari udah mulai beranjak siang, ya, ada terang. Mereka melihat ada satu orang yang berdiri di pinggir pantai yang kemudian berteriak kepada mereka, "Woi, anak-anak, apakah kamu punya makanan? Punya ikan?" Mereka nggak punya ikan. Mereka ngomong, enggak, kita nggak punya ikan. Tapi orang itu yang di tepi pantai, dia ngomong, tebarkanlah jalamu. Dan kita tahu ceritanya ketika mereka menebarkan di hari siang itu, yang secara teoritis tidak masuk dalam ilmu perikanan, karena biasanya nangkap ikan pada malam hari, ya, mereka dapat ikan banyak. Dan kemudian murid-murid di atas kapal itu mulai gelisah. Kenapa? Mereka pernah mengalami kejadian sama persis, ya, di waktu lampau, di saat mereka dipanggil, mula-mula dipanggil menjadi murid Tuhan. Kemudian mereka mulai ngomong, itu guru, itu Tuhan. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami hal itu. Dan kemudian mereka ketepian. Reaksi Petrus kita tahu luar biasa. Oh, dia tidak menunggu kapal itu sampai ke tepian, dia nyemplung, nyebur, mungkin renang secepat-cepatnya untuk kemudian sampai ke pantai. Di tepi pantai, Ibu Bapak sekalian, di daratan itu, orang ini dia sudah menyiapkan perapian. Ya? Dan mulailah kemudian murid-murid Tuhan duduk berkeliling, saya membayangkan begitu. Dan Tuhan tidak ngomong sepatah kata pun. Saya membayangkan murid-murid Tuhan, terutama Petrus, berada dalam kondisi yang tidak enak. Kenapa tidak enak? Ya, mereka harusnya tidak lagi mencari ikan. Karena mereka sudah menjadi penjala manusia. Mereka kembali ke kehidupannya yang lama. Ya? Petrus, saya berpikir dia pasti merasa nggak enak sekali, merasa bersalah. Pada waktu mereka memanggang, ya, barbeque itu, ikan itu, Tuhan kemudian bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Wah, saya membayangkan Ibu Bapak, Saudara sekalian, Petrus gak enak begitu ya, dia mungkin gak berani memandang wajah Tuhan. Kenapa? Dia tidak seharusnya di sini. Lagian teman-temannya ada di sini karena dia, gitu ya, ikut dia. Aduh, dia jadi nggak enak semua. Jadi mungkin dengan terbata-bata dia ngomong, Tuhan, aku mengasihi engkau. Terus Tuhan ngomong, mereply, menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tanya lagi yang kedua, pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jadi salah tingkah saya. Dia ngomong, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Tidak cukup 2 kali, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita tahu ceritanya Tuhan Yesus mengulangi pertanyaan yang sama ketiga kalinya. Dan jebollah hati Petrus. Respon Tuhan atas jawaban Petrus tetap sama, yaitu, gembalakanlah domba-dombaku.
Ibu bapak sekalian, melayani. Kenapa kita perlu lakukan? Melayani adalah ekspresi kita, ekspresi kasih kita akan Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus pada hari itu. Jika engkau mengasihi aku, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jika engkau mengasihi aku, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jika kita mengasihi Tuhan, ibu bapak saudara sekalian, mari kita ikut terlibat dalam penggembalaan itu. Melayani, memberi diri kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Ada dua hal penting yang harus kita ingat selalu. Kenapa kita harus melayani? Yang pertama, Tuhan memberikan teladan kepada kita. Mari kita ikuti. Yang kedua, karena kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita selalu ingin banyak orang itu dimenangkan. Kita selalu ingin orang-orang itu hidup di dalam kebahagiaan Kristus. Kita yang sudah mengalami itu terlebih dahulu, mari kita melakukannya. Amin. Ibu bapak, masuklah pelayanan dengan dasar yang benar. Ikutilah teladan Kristus dan ekspresikan kasih kita kepadanya dengan mengembalakan domba-domba. Amin. Saya berharap saudara ingat selalu itu, dua hal penting, sehingga ketika ibu bapak saudara sekalian masuk ke pelayanan, dengan pegangan dasar itu, kita akan makin kokoh. Ibu bapak sekalian, melayani juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan rohani kita. Melayani bukan kegiatan biasa, tetapi ada nilai rohani di dalamnya. Melayani bukan kegiatan amal, sebatas berbuat baik, tidak merugikan orang lain, tidak. Tetapi lebih daripada itu, kita melakukan pelayanan karena didasari kasih Kristus. Ibu bapak, ketika kita sedang melayani Tuhan, ya, itu berdampak pada pertumbuhan rohani kita. Ketika kita sedang melayani Dia, mengambil bagian dalam pelayanan di kejemaatan kita menjadikan Dia sebagai Tuan dan menempatkan diri kita sebagai hamba. Kalau tuannya sendiri melakukan, hambanya melakukan. Teladan Kristus. Yang kedua, ketika kita sedang melayani, maka kita sedang menempatkan diri kita sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita udah jadi satu tuh dengan tubuh Tuhan. Jadi ketika Tuhan bergerak, Tuhan melangkah, ya, maka kalau kita ngikut di tubuh itu, maka kita pun akan ngikut. Ya. Ketika Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, kita pun mengasihi jiwa-jiwa. Itu yang disebut sebagai bagian anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, ibu bapak saudara sekalian, ketika kita memberikan diri kita untuk masuk di dalam pelayanan, kita sebenarnya sedang menjadikan diri kita sebagai senjata kebenaran. Ibu bapak mungkin nanti bergabung dengan di FLC. Ada anak yang membenci pada orang tuanya dan mau melakukan sesuatu yang tidak benar pada orang tuanya. Ibu bapak menasehati, ibu bapak mendoakan, sehingga si anak ini kemudian tahu bahwa apa yang dia rencanakan adalah sesuatu yang salah. Ibu bapak adalah senjata kebenaran. Rencana yang jahat itu tadi digagalkan karena pelayanan ibu bapak. Ya? Ibu bapak bisa menjadi senjata kebenaran ketika kita masuk dalam pelayanan. Ibu bapak sekalian, ketika kita melakukan pelayanan, ya, kita memiliki yang namanya nilai rohani yang kita kembangkan. Ya. Ketika kita melayani, maka kita sedang menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berbuah. Artinya ada pertumbuhan
dalam hidup kita. Ibu bapak mungkin bergabung dengan departemen doa. Ibu bapak diberi tanggung jawab untuk berdoa bagi bangsa, bagi keluarga, bagi gereja, atau bagi siapapun. Maka kehidupan doa kita akan semakin baik. Bukan hanya karena tugas, tapi karena kita menghidupinya sebagai ekspresi dari kasih Kristus. Kemudian kita menjadi berbuah. Kita menjadi berbuah. Kita menjadi berbuah. Ketika ibu bapak adalah seorang yang mungkin memiliki ego tinggi, sombong, dan kita mau berubah. Ibu bapak masuk di dalam asyar mungkin, yang harus melayani orang. Ya, yang harus dalam tanda kutip serve orang, mengarahkan mereka ke kursi, mempersiapkan mereka ke tempat duduk, dan sebagainya. Padahal biasanya kita yang biasa dilayani. Nah, kita akan menjadi orang yang bertumbuh. Kehidupan kerohanian kita semakin keren, semakin baik. Ya, ibu bapak, ketika kita sedang melayani, kita akan melihat kehidupan rohani kita akan berbuah. Pastikan bahwa buah itu bukan hanya ngomong teknis. Ya, bukan hanya ngomong teknis itu apa contohnya? Contohnya, bukan hanya kemudian kita suaranya makin bagus ketika masuk di PAW. Ya, tetapi kasih kita akan jiwa-jiwa yang kita ekspresikan melalui pujian dan penyembahan itu semakin luar biasa. Pastikan nilai spiritual itu ada. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, dan akan saya ulang-ulangi nanti terus, dasar kita melayani dua. Teladan Kristus, karena kita mengasihi Dia. Semuanya bersumber kepada Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Ya, ibu bapak sekalian, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa ketika kita akan ketika kita masuk dalam pelayanan. Yang kedua, nilai rohaninya ketika kita melakukan tugas pelayanan kita adalah kita disebut hamba yang baik dan setia. Masih ingat cerita itu? Seorang bos, dia mau pergi, dan kemudian dia memberikan kepercayaan kepada anak buahnya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya? Kemudian si pimpinan atau bos ini pergi, dan setelah jangka waktu tertentu, dia kembali. Dan 3 orang itu memberikan laporan yang berbeda. Ya? Ada yang bisa menggandakannya 2 kali lipat, tapi ada yang menguburkannya di tanah. Ya? Dan kemudian Tuhan ngomong, yang menguburkan itu, tuannya itu, si bosnya itu ngomong, adalah hamba yang jahat dan tidak setia. Ibu bapak, setiap kita diberikan talenta. Setiap kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengembangkan talenta kita. Jika seperti perumpamaan itu, dia tidak ada bersama kita secara fisik, bukan berarti kemudian kita, ya wes tak kubur aja, saya tidak melakukan apa-apa. Ayo mari kita kembangkan itu. Mari kita pegang kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, dengan mengembangkan talenta yang kita miliki. Ketika kita menerapkan talenta yang kita miliki itu untuk kemudian bisa melayani orang lain, membuat orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara, dan saya akan disebut hamba yang baik dan setia. Amin. Jadi, nilai rohani ketika kita melayani berhubungan dengan kehidupan kerohanian kita. Saya sangat suka dengan yang namanya, ada satu pernyataan yang ngomong, pelayanan itu menjagai kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita masuk di dalam pelayanan, ibu bapak sekalian, ya, kita dijagai agar kita terus melakukan kebenaran, kebaikan. Oke? Siapkan diri ibu bapak sekalian, ya. Ingat, gereja kita membuka apa yang disebut sebagai Servolution, ya, satu event pendaftaran bagi ibu bapak sekalian untuk terlibat dalam pelayanan. Mulai pikirkan, ibu bapak mau mengambil bagian yang mana,
Ya, mungkin mau mengambil bagian multimedia, mau mengambil bagian PAW, mau mengambil bagian apa lagi? Ada makeup artist, kemudian ada lagi di macam-macam apa? Service management SM, ya. FLC yang tadi saya katakan, Usher, departemen doa, macam-macam. Kita punya banyak kesempatan untuk kita bisa memakai talenta kita untuk memberkati orang lain. Ya, dengerin, ya. Servolution, siap-siapin diri kita, landasi dengan dasar yang benar. Kita melayani karena apa? Dan mari masuk dalam tugas pelayanan kita. Oke? Ibu Bapak sekalian, percayalah menyenangkan masuk di dalam tugas pelayanan itu. Baik. Nah, gereja kita, Gereja Mawar Syaron, memiliki yang namanya panduan, prinsip dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Ya, jadi pelayanan itu diatur, bukan untuk mempersulit, tapi untuk membuat yang namanya jalannya pelayanan ini terarah, baik, tepat sasaran. Oleh karena itu perlu bagi kita Jemaat Mawar Syaron untuk mengetahui beberapa prinsip-prinsip yang kita anut untuk menjalankan pelayanan bersama di gereja kita. Ya, kita masuk di sana. Yang pertama, prinsip pelayanan di Gereja Mawar Syaron yang pertama adalah persatuan atau unity, persatuan, unity. Ya, setiap kita harus memiliki kesadaran bahwa sekalipun tugas pelayanan kita berbeda satu sama lain, tetapi tujuan kita jelas. Ya, tujuan kita sama. Apa yang mau kita raih sama. Ya, yaitu ekspresi kasih Allah dirasakan oleh jemaatnya, dirasakan oleh jiwa-jiwa, supaya mereka pun kemudian menerima kasih Kristus. Itu. Jadi sekalipun kita ada di departemen yang berbeda, sekalipun kita ada di bagian yang berbeda, amanat agung yang kita emban sama. Ya. Hal ini menjadi dasar bagi kita semua, dimanapun nanti kita melayani, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang berhak untuk meninggikan diri. Ya, kenapa? Karena kita bersama-sama melangkah untuk satu tujuan. Ya, tidak ada yang bisa ngomong satu lebih baik dari yang lainnya. Aku di panggung, aku lebih sakti, Rek. Iya, tapi kalau mic saudara dicabut, habis. Ya. Kalau lampunya digelapin, aduh, siapa yang mau lihat? Gitu ya. Nah, tidak ada. Semua saling membantu, semua saling mendorong untuk meraih amanat agung yang sama. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, mari kita mengerti bahwa inilah dasar kita melayani. Prinsip kita yang pertama mendasar di Gereja Mawar Syaron, yaitu semangat persatuan. Semangat persatuan. Oke? Mari kita pahami itu dengan baik. Ingat selalu, sehingga kita melayani dengan sukacita satu sama lain. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, prinsip di gereja kita dalam pelayanan adalah giving our best. Spirit of excellence. Apa maksudnya? Maksudnya berbicara masalah standar atau nilai dalam diri kita. Untuk selalu memberikan yang terbaik ya dalam pelayanan kita. Saya garis bawahi, yang terbaik di sini bukan berarti, kalau jadi usher berarti jasnya harus lebih mahal dari yang lain ya. Harus yang semahal-mahalnya ya. Atau harus pakai yang bling-bling ya. Supaya, kan terbaik ya, bisa dilihat orang. Tidak. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Spirit of excellence berbicara masalah semangat, berbicara masalah mindset, standar, atau value kita. Saudara ingin memberikan yang terbaik di setiap bidang yang saudara tekuni. Aduh, saya pengen gitarnya bisa lebih baik ya. Kalau tadinya hanya bisa genjreng satu arah, sekarang mau genjrengnya 4 arah. Ya apa 4 arah? Tapi maksudnya mau memberikan yang terbaik. Tadinya saya suaranya pas-pasan, saya tak latihan vokal ya, supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Ketika saudara tahu mau melayani, kita tidak asal-asalan.
kita mempersiapkan diri dengan baik, mendoakan terlebih dahulu. Tuhan, saya mau melayani, ya. Pimpin, menjadi anakmu, menjadi alatmu, memberkati orang lain. Siapkan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tugas pelayanan kita sudah well prepared, atau kita sudah melakukan yang namanya persiapan yang matang. Itu yang disebut dengan spirit of excellence. Ketika saudara bertugas, mungkin saudara datang 30 menit sebelumnya, saudara datang beberapa waktu sebelumnya, supaya kita bisa melakukan persiapan dengan baik, kita bisa tenang, kita bisa sadar bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya, pokoknya untuk Tuhan. Spirit of excellence berbicara sikap kita, standar kita akan pelayanan. Jadi bukan asal-asalan. Ya? Saudara mungkin yang di Asyir, aduh saya kok di Asyir ya, tapi saya dipanggil di Asyir, tapi saya ini nggak bisa senyum. Nah, saudara tahu kan? Asyir itu yang harus punya senjata andalan adalah smile. Ya? Masa sebagai jemaat, saudara kan juga bingung toh kalau Asyirnya cemberut terus toh. Ini nerima saya apa enggak gitu kan. Biasanya, halo ibu bapak sekalian, selamat beribadah, mau duduk di mana? Saya kasih sana. Ketika ibu bapak tersenyum, nah, itu memberikan berkat tersendiri bagi jemaat kita. Aduh Pak, tapi saya nggak biasa tersenyum. Wah, saudara latihan. Wah, tiap pagi, tiap sore, waktu mandi pagi, mandi sore di toilet, saudara ukur senyum saya sudah berapa senti ya di cermin. Nah, itu spirit Bapak Yesus. Berikan yang terbaik. Amin. Ketika kita merasa belum maksimal, we can do it. Ya, kita bisa maximize it. Kita bisa lakukan dengan baik. Untuk apa? Ingat. Kembali untuk Tuhan. Ibu bapak sekalian, spirit of excellence, mari kita pegang. Ya, mari kita pegang. Mari kita lakukan bersama-sama sehingga kita, ibu bapak sekalian, melakukan tugas pelayanan kita dengan baik. Amin. Persatuan, unity, spirit of excellence. Oke, kita lanjutkan prinsip pelayanan bersama. Tadi kita udah 2, masih ingat apa itu? Persatuan atau unity, spirit of excellence, giving our best. Kita masuk yang ketiga, ibu bapak sekalian, prinsip pelayanan bersama di GMS di gereja kita adalah kerjasama, teamwork, cooperation. Ya, ini ada miripnya dengan unity itu tadi, tapi unity tadi berbicara mungkin konsep spirit atau semangat kita dalam menjalankannya. Sementara ketika kita berbicara kerjasama, ini berbicara apa yang terjadi di lapangan, yaitu bahwa kita secara tim harus saling melengkapi satu sama lain. Berbicara masalah kerjasama, saya selalu suka cerita tentang ini, FKA pertama di Balikpapan. Ya, di mana saya terlibat, saya ikut di sana. Waktu itu saya sebagai usher, dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kita punya venue atau tempat untuk FKA itu di lapangan, ya, kayak lapangan sepak bola seperti itu. Terus kemudian di sisi satu itu pantai, ya, jadi dekat dengan pantai. Nah, biasa kita datang ada yang H-2, bahkan beberapa teman yang membutuhkan H-3 karena persiapan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pada hari H yang namanya kebutuhan teknis itu sudah siap. Nah, kita udah datang di Balikpapan. Hari itu adalah H-1, besok kita mau mulai FKA hari pertama. Terus kita istirahat di hotel setelah melakukan beberapa cek, gladi bersih, dan sebagainya di lapangan. Subuh, pagi hari, sore mau FKA hari pertama, kita di hotel diberitahu teman-teman bahwa semalam hujan gede, angin kencang, dan menyebabkan beberapa gangguan di lapangan. Apa itu gangguannya? Satu, yang namanya lampu lighting itu jatuh, panggungnya roboh juga. Dan ketika kita sama-sama ke lapangan, pada akhirnya kita sempat bingung.
Yang namanya area itu kan lapangan ya, jadi tanah. Becek, genangan airnya banyak banget. Jadi kita membayangkan, loh, nanti sore, FKA hari pertama, ini terus piye? Pagi itu kita semua melakukan kerja bakti. Ya, saya nggak tahu ada teman-teman yang membelikan gerobak, dorong, ya, terus kemudian cangkul. Tujuannya untuk apa? Mengambil pasir di tepi pantai untuk nguruk itu daerah-daerah yang tergenang airnya. Ya, ada spon-spon, busa-busa ya, yang kita semua akhirnya pakai untuk apa? Ibu bapak kalau ngepel di rumah kan lantai ya. Ini enggak, tanah. Jadi kita itu ngambilin air, meresin ya. Air-air yang tergenang di lantai di tanah itu supaya genangannya bisa berkurang, terus kemudian tambah dengan pasir pantai supaya bisa baik. Teman-teman yang lain mereka membantu supaya yang namanya panggung bisa berdiri dengan baik lagi, lighting-nya bisa ditata kembali lagi. Wah, kita semua melakukan itu. Hari itu, Ibu Bapak sekalian, hari itu, ya, tidak ada dari kita yang, mungkin dari Departemen PAW, enggak ya, saya nanti nyanyi ya, saya enggak urusan ini ya. Kita berjalan bersama-sama, melakukannya sama-sama. Departemen doa enggak ngomong, enggak ya, saya kan urusannya sama Tuhan nanti untuk kesembuhan ilahi. Yang ini yang lain aja ya. Enggak juga. Yang Asyir nggak ngomong, lah kalau saya ngurusi ini, ini nggak bisa senyum nanti sore ya apa? Enggak ya, wis yang lain aja. Tidak ada yang excuse. Kita semua melakukannya, ya sampai guyon-guyon, ayo wis apa itu semuanya dan sebagainya kita tata, kursi kita lapin supaya yang basah-basah karena hujan itu bisa kering dan sebagainya. Singkat cerita, Ibu Bapak Saudara sekalian, dengan kondisi itu kita bisa memperbaiki. Ya, masih ada beberapa becek, tapi sudah jauh lebih baik dari kondisi pertama waktu kena hujan badai itu. Lelah? Ya. Tapi Ibu Bapak, sore kita tahu Ibu Bapak yang pernah ikut KKR kita, FKA, Trip to Hell, orang-orang itu datang kan banyak kali sebelum jamnya toh. Waduh, mereka berbondong-bondong. Hari itu kita masih di lapangan, melihat orang yang masuk ke area kesembuhan. Mereka ada yang berteriak, aku sembuh, dan sebagainya. Dan kita mendengarkan kesaksian sebelum acara itu dimulai. Rasa lelah, peliket semua, ini keringat dan sebagainya. Itu tiba-tiba kayak dingin gitu ya. Kenapa? Ada orang-orang mengalami kasih Tuhan. Hari itu, Ibu Bapak sekalian, kita melepaskan atribut. Kita bekerja bersama. Satu visi. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan apa yang kita bisa. Tidak tunggu-tungguan. Saling menyemangati. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Teamwork. Cooperation. Nanti, jika Ibu Bapak di pelayanan, nggak boleh gitu ya. Enggak. Saya Asyir. Nanti kalau saya melakukan pekerjaan ini kan kesel, gak bisa senyum saya. Kita lakukan sama-sama. Kerja bareng. Untuk kemuliaan namanya. Amin. Berikutnya adalah yang keempat. Tanggung jawab. Responsibility. Pelayanan kita harus kita lakukan dengan kita memiliki rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang disebut itu untuk siapa? Yang pertama tanggung jawab yang pasti adalah untuk Tuhan. Kenapa? Kita melakukan pelayanan ini kan karena Tuhan. Oleh karena itu kita harus pastikan ya, bahwa kita terkonek terus dengan Tuhan. Pelayanan adalah perbuatan baik dalam kebenaran ilahi agar orang yang kita layani mengalami kasih Kristus. Oleh karena itu, kita sendiri harus menjadi saluran kasih itu. Memiliki hubungan senantiasa dengan Tuhan, agar kita memiliki sumber yang benar, kasih itu. Sehingga kita bisa membagikannya kepada orang-orang yang kita layani.
Ibu bapak, kalau kita masuk dalam pelayanan, maka sudah pasti hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ya? Apa? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mengalami Dia. Menikmati kasih-Nya. Menjadi salurannya untuk orang-orang yang kita layani. Yang kedua, tanggung jawab kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa. Memastikan agar kita berada di dalam hadirat-Nya. Agar kita ada di dalam tuntunan ilahi. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan, maka kasih Tuhan itu dirasakan melalui hidup kita. Secara teknis, tanggung jawab bisa kita rupakan dalam bentuk, saya hari ini melayani. Ya, mungkin di Departemen PAW 2 jam sebelumnya atau 5 jam sebelumnya atau berapa, saya nggak tahu, H-1. Jangan minum gorengan, makan gorengan gitu ya, supaya suaranya tidak rusak. Gitu. Menjaga itu tanggung jawab pada diri sendiri. Saya mau mendoakan orang, maka saya harus persiapan. Saya mau kunjungan untuk FLC, maka saya harus persiapan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri. Kaitannya dengan apa? Spirit of excellence. Karena kita mau memberikan yang terbaik. Ya. Yang ketiga, tanggung jawab kepada siapa? Kepada pemimpin. Ya, tanggung jawab kepada pemimpin. Ibu bapak nanti ketika kita ada di dalam departemen-departemen, ibu bapak mungkin akan punya koordinator, akan punya yang namanya tim regu, ketua tim, apapun sebutannya. Mari kita bertanggung jawab kepada mereka. Ya, kalau pada saudara diberikan yang namanya kepercayaan, tugas, mari kita lakukan dengan baik. Saya di Departemen Edukasi, saya diminta untuk mengajar 1 materi, 2 materi. Maka begitu saya diminta, saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya. Ya, saya bertanggung jawab pada Bu Lipi, kepada Ketua Departemen Edukasi. Ya. Saya bertanggung jawab pada Pak Lianggono, gembala saya, di mana saya istilahnya dimuridkan, digembalakan. Bertanggung jawab itu berbicara melakukan tugas dengan baik, menghormati pemimpin dengan baik. Beberapa dari kita mungkin, sudah pernah crash dengan pemimpin saya, dengan koordinator saya, dan sebagainya. Mari kita selesaikan. Oke? Mari kita bertanggung jawab kepada pemimpin. Masih ada yang keempat tentang tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawab kepada sesama rekan pelayanan. Ya, sesama rekan pelayanan. Kalau kita udah janjian, ibadah jam 1 siang ya, datang jam 12 ya, kita berlima dalam satu regu. Kemudian saya berpikir, kan sudah ada teman saya 4, saya tak datang jam 1 kurang 15 ya. Yang 4 kan sudah datang jam 12. Padahal kita sudah sepakat. Kita mau melakukan apa, doa dulu mungkin, dan sebagainya, atau persiapan teknis, dan sebagainya. Tapi kemudian, jam 1 kurang seperempat ya datangnya, biar mereka. Itu namanya tidak bertanggung jawab pada sesama rekan pelayanan. Ya, jadi mari kita bertanggung jawab sama-sama, apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita rencanakan, kita lakukan bareng-bareng. Ya. Membantu mereka, ya, saling koordinasi. Supaya apa? Supaya baik, lancar, ya, dan bagus untuk kita lakukan. Yang terakhir, tanggung jawab pada siapa toh? Pada orang yang kita layani. Ibu bapak, kita bertanggung jawab pada orang yang kita layani. Kita tidak boleh memanipulasi orang-orang yang kita layani. Kita tidak boleh memanfaatkan posisi kepelayanan kita. Ya. Tapi kita harus tetap bertanggung jawab, melakukan tugas pelayanan kita dengan profesional. Ya. Saya ambil contoh, ya. Ini contoh aja, yang bisa terjadi dengan berbagai background pekerjaan. Kita barusan mungkin memberkati, mendoakan, gitu ya, satu rumah gitu ya, atau ada satu keluarga yang butuh doa karena ada masalah, dan kita melayani, saya melayani, ibu bapak melayani, ya, mendoakan keluarga itu.
Dan keluarga itu mengalami, aduh, thank you ya Pak, terima kasih ya Bu, ya sudah didoakan ini, oke, hubungan kita jadi baik kembali dan sebagainya. Terus kemudian kita mau pulang. Terus kemudian sebelum pulang, saudara mungkin berprofesi, mungkin sebagai konsultan, mungkin konsultan keuangan, konsultan teknis, arsitek maybe, ya. Sebelum saudara pulang, kemudian saudara balik, kamu kan butuh renovasi rumah toh? Gimana kalau pakai jasaku, ya, untuk mendesain rumahmu? Ibu Bapak, kira-kira yang dirasakan oleh keluarga ini gimana? Baru beberapa jam yang lalu didoakan, suasananya haru mungkin, dilepaskan mereka. Terus kemudian sebelum kita pulang, kita menawarkan diri kita yang lain. Mereka pasti sungkan toh, ya, mau nolak, baru didoakan nih, ya apa kan begitu. Ya. Sehingga kemudian mungkin mereka berada pada posisi yang tidak enak. Ibu Bapak jangan lakukan itu. Mari kita bertanggung jawab pada mereka. Ya. Terus kemudian, loh Pak, apa nggak boleh kemudian kerjasama pekerjaan sama jemaat? Boleh, tapi pilihlah waktu yang lebih tepat. Ya. Tidak pada kondisi seperti itu. Akan susah sekali posisi orang yang akan kita layani. Mari kita profesional. Atau minggu kemudian, atau berapa hari kemudian, ya, kita mungkin bisa berbicara atmosfer yang lain, atmosfer profesional. Oke, aku ini bisa loh melakukan ini, merenovasi rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu cek aja, dan sebagainya, dan sebagainya. Betul-betul berada dalam kondisi bisnis. Ya, tentu boleh, tetapi jangan memanipulasi. Itu bagian tanggung jawab yang harus kita pegang terhadap jemaat. Bisa bidang apapun, itu tadi hanya contoh, bisa kondisi apapun, tapi yang pasti, mari kita bertanggung jawab pada mereka. Amin? Karena kita melayani mereka agar mereka diberkati. Oke? Merasakan kasih Kristus. Tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada pemimpin, tanggung jawab kepada sesama rekan pelayanan, dan jemaat yang kita layani. Ibu Bapak, mari kita pegang teguh tanggung jawab itu. Yang kelima, prinsip pelayanan bersama di gereja kita adalah keterbukaan, openness. Seringkali dalam menjalankan tugas pelayanan kita mungkin gesekan antara sesama rekan pelayanan, salah mengerti, miskomunikasi, dan sebagainya. Adalah bagian dari kita untuk menyelesaikannya. Kenapa? Itu latihan untuk menghandle problem, menyelesaikannya dengan baik, apalagi kita udah tahu prinsip kita di dalam kebenaran Kristus. Pada kondisi demikian yang dibutuhkan Ibu Bapak sekalian adalah keterbukaan. Berbicara masalah kejujuran, ketulusan kita dan juga yang lain. Komunikasi yang sehat antara kita dengan yang lain. Ya, jika kemudian Ibu Bapak mengalami sebuah kondisi yang, aduh aku ini kok nggak dipasang-pasang ya di pelayanan, ada apa ya? Mungkin koordinatorku ini nggak seneng sama aku. Jangan biarkan itu menjadi asumsi liar. Mari kita komunikasikan. Mari kita rundingkan, tanyakan, rembukkan untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar, bukan atas dasar asumsi yang malah menyebabkan salah paham. Ibu Bapak sekalian, keterbukaan berbicara juga komunikasi. Ya, komunikasi yang benar, yang baik. Komunikasi ini tidak hanya berbicara kepandaian kita ngomong, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengar. Ya, jadi mari setiap kita mengerti pada saat kapan kita ngomong, bagaimana cara kita ngomong, dan pada saat mana kita mendengar dan mau untuk diajar. Ya, karena dengan demikian apabila kita mengembangkan komunikasi yang sehat, maka salah paham, misperception, ya, asumsi itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ibu Bapak, mari kita biasa terbuka dengan tulus, dengan jujur.
tanpa agenda tersembunyi. Ingat, landasan kita pelayanan, kembali lagi kedua tadi, yang mana semuanya adalah Tuhan. Ya, mari kita saling terbuka. Mari kita saling membangun di dalam tim kita. Ya. Nah, kita kembali ke bagian yang terakhir, ya. Sedikit lagi. Yang keenam, prinsip pelayanan bersama adalah memiliki sikap hati yang benar dalam pelayanan. Ada dua sikap hati. Yang pertama adalah sikap hati sebagai hamba, dan yang kedua sikap hati sebagai murid. Sikap hati sebagai hamba adalah sikap hati yang menyadari, melayani dengan mengambil teladan Kristus. Mengambil hati, memiliki hati seorang hamba akan mengingatkan kita selalu bahwa kita melakukan semua ini, tugas pelayanan, bukan untuk sesuatu yang lain. Bukan agar kita tenar, bukan agar nama kita menjadi, waduh, followernya banyak. Ya? Bukan kemudian membuat kita menjadi tinggi hati dan sebagainya. No. Tetapi sikap hati seorang hamba akan membuat kita sadar bahwa kita melakukan ini semata-mata karena kasih karunia Kristus. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan pelayanan. Bagaimana kita bisa memberi kasih Kristus kalau kita sendiri belum mengalaminya? Ibu bapak sekalian, hati hamba itu dibentuk oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah kesadaran bahwa posisi hamba adalah posisi kasih karunia. Baru saya jelaskan. Menyadari bahwa ini karena kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, bukan karena kamu orangnya dahsyat, baik, ya, luar biasa, ya, kaya, miskin, dan sebagainya dengan berbagai latar belakang. No, tapi karena kasih karunia ilahi. Oleh karena itu yang kedua, jika kita tahu bahwa ini semua karena kasih karunia, maka tidak ada alasan yang kedua bagi kita untuk membanggakan diri. Ya, jadi dengan ekspresi apapun, kita tidak perlu membanggakan diri. Ya, mungkin baru ada FLC atau tim doa, besuk di rumah sakit, kita doain, terus kemudian orang itu sembuh. Saudara dan tim kumpul di tempat makan. Biasanya kan setelah besuk makan dulu kan gitu kan ya. Terus kemudian di tempat makan itu saudara cerita, padahal aku tadi doakan ya tidak banter-banter loh, suaraku pelan loh. Yang tumpang tangan padahal nggak nyentuh loh, cuma tak gerak-gerakin sedikit. Kok sembuh ya? Kelihatannya lembut, tapi sombong. Jadi nggak boleh ya. Artinya, jika itu terjadi, enjoy, nikmati. Karena apa? Karena kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk kesembuhan itu terjadi. Tetapi fokusnya bukan kemudian ke kita, tetap ke Tuhan. Amin. Jangan membanggakan diri. Jangan berorientasi pada upah. Dapat apa sih kalau melakukan ini, melakukan itu? Dapat apa sih? Tapi lebih karena kita ingin berkontribusi. Ya. Terus ketulusan dalam melayani, kemurnian dalam melayani. Sekali lagi tidak ada hidden agenda. Saya mau melayani supaya kenal dengan banyak orang-orang, ini, itu, dan sebagainya, macam-macam. Tapi tidak. Ingat, kita melayani karena dua saja. Kristus yang adalah teladan mau kita ikuti. Karena kita mengasihi Dia. Ya? Jadi, no hidden agenda. Tuluslah dalam melayani. Yang terakhir, sikap hati seorang hamba, rela berkorban. Dalam pelayanan mungkin ada banyak hal yang akan kita alami. Hal-hal yang lucu-lucu mungkin, yang menyenangkan atau mungkin yang mengagetkan kita. Mari kita hadapi semuanya dengan, oke, itu bagian dari pengorbanan. Jika ibu bapak adalah seorang asyar, ibu bapak sudah latihan senyum gede gitu ya,
sikat giginya sudah berkali-kali supaya memberikan aroma sorgawi gitu ya kepada jemaat kita. Saudara sudah semangat, halo Pak, Ibu, gimana kabarnya? Selamat melayani. Tapi jemaat yang datang seperti robot, tidak seperti seolah tidak tahu kalau ada saudara di sampingnya. Sudah terlanjur menyodorkan tangannya, tetapi tidak disambut. Aduh, sakitnya di sini gitu ya. Tapi it's okay, ya. Itu bagian dari hal lucu yang tadi saya sebutin. Nikmati, berkorban. Yang penting dia mengalami. Ya, kasih Tuhan yang saudara ekspresikan. Sikap hati seorang hamba sadar bahwa kita ini bisa melayani karena kasih karunia, tidak membanggakan diri, berkontribusi bukan fokus pada upah, tulus dan murni, rela berkorban. Ya. And the last part, bagian yang terakhir adalah memiliki sikap hati seorang murid. Ibu Bapak, seorang murid yang baik, dia selalu mau belajar. Jika dia salah, terus kemudian diingatkan, dia menerimanya sebagai bagian positif untuk improve-nya, untuk perbaikannya. Jadi, Ibu Bapak, mari kita memiliki yang namanya sikap hati seorang murid ini. Coba lihat apa yang kurang dalam diri kita terkait tugas pelayanan kita. Ya. Miliki kemauan untuk mengembangkannya, meningkatkannya. Ya. Terus pada suatu ketika, maybe kita mungkin melakukan kesalahan atau kita memang belum tahu, kita diajari atau mungkin ditegur. Terimalah itu dengan sukacita untuk perbaikan kita. Responlah dengan benar. Ya. Supaya kita tidak semakin surut, tetapi kita semakin meningkat. Ibu Bapak, ayo masuk dalam kehidupan pelayanan. Ya, mari masuk. Kenapa? Bukan penting buat gereja saja. Oh, ini kita pelayanan supaya gereja dapat tenaga kerja. No. Jangan berpikiran seperti itu. Tapi pelayanan berbicara pertumbuhan rohani kita. Ingat 2 dasar itu. Kita melayani karena Kristus terlebih dahulu mengambil bagian pelayanan itu. Kita mau meneladaninya. Dan yang kedua, karena kita mengasihi Dia. Jelas, ketika kita mengasihi Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah agar kita menggembalakan domba-dombanya. Mari terlibat. Mari bertumbuh bersama, menjadi jemaat yang kuat, memiliki hubungan dengan Dia, dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. So, see you di ladang pelayanan. God bless you. Baik, Bapak Ibu, materinya sudah selesai disampaikan oleh pengajar. Saya percaya semua diberkati ya. Berapa orang di antara Bapak Ibu yang malam hari ini diberkati dengan materi tadi? Boleh lambaikan tangannya? Oke, makasih banyak. Bapak Ibu, saya percaya juga selama 4 materi atau 4 kelas yang sudah kita lalui, Bapak Ibu sangat diberkati oleh setiap materi, setiap pengajaran disampaikan oleh pengajar yang berbeda dengan topik yang berbeda. Nah, ini kelas terakhir, saya beri kesempatan Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada mau share apa yang dialami, didapatkan ya dari semua materi sepanjang kelas MSc 2 ini. Saya beri kesempatan ya untuk Bapak Ibu untuk bisa share sebentar dalam waktu yang singkat. Kalau ada bisa raise hand di Zoom. Saya persilakan untuk share kepada kita semua apa yang Bapak Ibu rasakan. Mungkin ada sesuatu poin, sesuatu yang berbicara kuat kepada Bapak Ibu semua. Bisa ke kita ya, untuk kita bisa juga mendengarkan dan juga bisa dikuatkan satu sama lain ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau share? 1-2 orang, boleh raise hand di Zoom. Ayo, nggak perlu malu-malu ya. Ada? Ya, nomor 013, Ibu Betaria.
Silakan Bu, Ibu Krista bisa di spotlight nomor 013. Belum di unmute ya. Bu Krista, tolong di unmute yang 013. Ya, oke Bu, silakan, udah bisa. Shalom Pak, Shalom. Pak Ahmad, Bapak Ibu semua di sini. Puji Tuhan, sebenarnya hari ini saya cuma mau sharing aja Oke, terkait materi yang kita ikutin dalam 4 sesi ini. Puji oke, Tuhan, membawa arah yang lebih positif kepada saya. Mungkin dalam melihat sesuatu, puji Tuhan di situ. Jadi ini saya sebenarnya mau kesaksian aja sih Pak, sekaligus oke, mau silakan Bu. sharing apa namanya, kasih apa di sini, tanya apakah sikap saya sudah benar atau mungkin saya salah penafsiran seperti itu kan. Jadi kemarin Oke, itu kita kan ada dari pendeta ini kan yang bilang sebenarnya itu rencana Tuhan sama siapa kita, seperti itu. Jadi tadi ada seorang teman saya bilang dia cerita kalau anak keduanya saat ini dia bilang dengan senang sih, dia bilang si anak keduanya saat ini entah kenapa ya anak kedua saya ini rajin banget belajar, katanya gitu kan. Anak kedua saya ini puji Tuhan lah Bet, katanya gitu kan, nggak disuruh pun apa namanya, dia lebih enak, dia belajar apa aja. Nah, saya entah kenapa saat mengingat belajar dan sekecil itu bisa punya pemikiran itu, saya teringat tentang materi kita yang disampaikan kemarin. oke, Jadi saya bilang sama dia gini, Bang, senang sih dengarnya, saya bilang gitu kan. Senang sih saya dengarnya, ya mungkin itu juga bagus untuk ngasih arah yang ke positif kepada sama anak abang gitu. Tapi kemarin saya ada dapat sharing firman, coba tanya Bang sama anak Abang, mungkin ya Bang, saya bilang sama Abang itu kan, mungkin ya Bang, kita nggak tahu, jangan biarkan anak kita memang tumbuh dalam kepahitan. Karena kemarin saya dengar ada satu sharing, apa mungkin ya dia merasa terbeban sama sesuatu. Iya sih Bet, dia bilang gitu. Kan secara nggak sengaja dia jadi ingat gitu. Iya sih, waktu kakaknya yang pertama, mamanya sering marah-marah sama kakaknya gitu. Si kakak ini susah belajar, mau disuruh belajar susah kakak. Jadi dia bilang gini, tenang Ma, aku bakal rajin belajar. Jadi aku bilang sama dia, nah di situ Bang, jangan sampai dia punya pemikiran yang salah, seakan-akan dia harus belajar supaya mamanya senang. Coba Bang kasih perhatian, karena saya kan anak kedua. Biasanya sih itu di anak kedua sering terjadi karena orang tua lagi belajar. Ya, itu sih yang saya sampaikan. Ya puji Tuhan saya ketika mendengar itu, ketika ada orang berbicara, saya kasih tanggapan seperti itu. Jadi saya mau balikin lagi ke Bapak kru di sini, kan Pak Helmet dan teman-teman. Apakah yang saya tangkap dari firman sebelumnya itu sudah tepat? Ketika ada orang yang menyampaikan seperti itu, saya sampaikan jangan sampai anaknya kepahitan, Bang. Coba doakan. Bagus sih dia tumbuh seperti itu, tapi kan ini kan kasihan juga kalau memang dia harus tunggu, saya harus belajar supaya orang tua saya senang, supaya hanya gara-gara perasaan seperti itu, saya bilang seperti itu aja sih Pak yang mau saya sharingkan hari Hmm, ini. oke. Bu, Terima terima kasih. kasih. Kalau boleh saya tahu tadi Bu Betaria tadi bilang ada firman tadi yang mengingatkan, itu firman yang mana ya? Kalau bisa mungkin yang terkait dengan masalah tadi yang diingat, yang didapat itu. Itu yang di kelas Ibu, sebentar ya Pak, yang dia bilang kita itu adalah Apa penggambarannya? Kira-kira siapa. tentang apa? Sebentar Pak, saya ini buka ya kemarin catatan saya. Saya enggak, mana lagi catatan ini. Yang diingat kira-kira tentang apa?
Tentang ini Pak, kembali ke ini, sebentar ya, Pak, takut salah. Materi apa ya, mengampuni diri sendiri, apa sih? Tunggu sebentar. Mengampuni diri sendiri. Sepertinya Materi yang firman kedua yang ya. pertama sih. Pertama yang Kedua atau atau yang kedua? pertama gitu. Materi yang pertama atau kedua sih itu Pak. Pertama tentang pemulihan gambar diri, betul. Ah iya, pemulihan Yang gambar diri Pak. iya, iya, yang Pemulihan bicara gambar tentang diri. soal yang bisa menimbulkan trauma-trauma kepada orang lain begitu ya. Iya, Iya, pemulihan gambar termasuk diri. amarah orang tua terhadap anak gitu ya. Iya, iya Oke, benar Pak, oke. pemulihan gambar. Saya tanggapi dikit. Saya rasa apa yang Ibu sampaikan tadi kepada eh, temannya tadi untuk disampaikan ke anaknya, saya rasa benar ya. Jadi Puji Tuhan meluruskan ya. mungkin ya, lebih tepatnya meluruskan motivasi si anak supaya dia mau belajar, rajin, melakukan segala usaha yang terbaik, bukan semata-mata karena supaya mamanya aja senang ataupun tidak dimarahi dan sebagainya, tapi ada tujuan lain yang lebih penting, apa tujuan dari apa belajar yang dilakukan, supaya dia punya arah yang benar. Saya rasa saya menanggapi kan hanya menanggapi bahwa yang ibu lakukan itu saya rasa benar. Ada yang salah. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya, Ya ya. mudah-mudahan Tapi ini. di samping itu mungkin perlu diarahkan lagi bagaimana si anak ini kan mungkin dalam konteks belajar pelajaran ya, benar? Mm-mm, Ya, mm-mm. ya, tapi mungkin bisa dimasukkan selain belajar soal pelajaran di sekolah, tapi bagaimana juga hidupnya boleh diarahkan, belajar juga tentang firman Tuhan juga secara sederhana, ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi dari sekolah dapat pelajaran yang baik, nilai yang baik, prestasi yang baik, tapi secara rohani juga dia mendapatkan nilai-nilai yang baik, bagaimana dia juga sehingga ketika dia melakukan kegiatan sekolah dengan rajin, pelajaran dengan rajin, ada hal lain yang lebih kuat mendasari dia melakukannya karena Tuhan memang menyuruh kita untuk bekerja dengan serius dan untuk bekerja kan perlu belajar juga proses belajar ya. Ada sesuatu yang mau kita capai. Jadi dalam rangkaian bagaimana dia juga karena sedang mengasihi Tuhan juga ataupun takut kepada Tuhan dalam rangka dalam artian takut bukan takut apa tapi menaati ya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mungkin itu aja sih Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Itu aja ya. Oke, terima kasih Bu Beta. Ada yang lain kira-kira Bapak Ibu yang mau sharing? Saya kasih waktu ya sebelum nanti kita tutup pertemuan kita. Silakan Raisan, tekan rasanya di Zoom-nya. Kalau Bapak Ibu ingin share sedikit, pasti ada lah ya. Nggak mungkin 4 materi yang begitu bagus-bagus ya tentang pemulihan gambar diri, tentang memimpin diri sendiri, ya tentang menjadi murid Kristus, dan terakhir kita malam hari ini belajar tentang prinsip pelayanan bersama. Bagaimana kita eh, sama-sama melayani. Khususnya untuk topik malam hari ini, saya percaya ya ini sangat memotivasi, mendorong kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini sekarang ini dalam kelas ini, sudah ada atau sudah semuakah yang terlibat di dalam pelayanan? Boleh tujuh tangan kalau yang sudah. Mungkin di CG ya, ataupun di dalam pelayanan tertentu. Oke, ada ya sebagian ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu yang Bapak Ibu yang mau mau share ataupun mungkin ada juga yang mau bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan. Ya, ada lagi? Baik, kalau begitu tidak apa-apa. Mungkin bisa jadi malam hari dalam waktu yang singkat mungkin nggak terpikirkan secara tertata dengan kira-kira apa yang bisa saya share ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya kesaksian, ada sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan yang mau disaringkan, silakan saya persilakan saya dorong Bapak Ibu untuk tulis di
ataupun di chat nanti di di WA ya, dikirimkan ke salah satu kru MSC yang ada di grup ya. Kalau ada kesaksian silakan dikirim ke kita untuk menjadi berkat juga bagi yang lain. Nah, kesempatan terakhir juga saya kasih kalau mungkin berbicara langsung, bersaksi di depan semua, mungkin ada yang malu juga ya. Boleh nggak saya kasih kesempatan, beri kesempatan Bapak Ibu sekarang, tolong tulis di chat Zoom di masing-masing, ya. Secara singkat saja, mungkin hanya 3 kata, 4 kata, satu kalimat saja, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan, sesuatu rema, sesuatu hal yang kuat berbicara lewat semua materi selama kelas MSc 2 ini. Tolong sekarang di chat ya, saya tunggu chatnya sekarang. Singkat saja, mungkin hanya berkata, saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan, saya sangat termotivasi untuk melayani, saya termotivasi untuk mengampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayo, silakan tulis sekarang di chat. Chat ini semua saya akan record nanti. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung chat sekarang di Zoom masing-masing, ya. Udah muncul ini, semakin dikuatkan ya katanya, ya. Sangat diberkati, luar biasa diberikan ya pengajarannya. Oke, wah, oke. Terima kasih untuk semua responnya. Lanjut terus ya. Yang belum, silakan chat di Zoom, kirim ke everyone. Semua orang bisa baca ya. Oke, ada yang bilang ini tidak sabar lagi untuk melayani. Wow, puji Tuhan ya. Sudah tidak sabar melayani. Ada yang panjang juga nih. Saya yang sempat baca, langsung terus scroll ke atas. Baik, puji Tuhan semuanya. Terima kasih buat responnya. Semua chat ini akan saya record ya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa responnya. Oh, oke. Terima kasih. Sangat diberkati. Terima kasih buat kelas MSC. Semangat melayani. Sangat diberkati. Oh, baik. Terima kasih ya. Luar biasa. Saya percaya ini semua keluar dari respon Bapak Ibu sebagai ungkapan hati ya. Bukan bukan basa-basi, bukan sekedar, tapi keluar dari hati yang sungguh-sungguh yang dirasakan. Nah, ini masih terus jalan ini ya. Ya, semuanya berkata sangat diberkati ya. Oke. Terima kasih buat responnya Bapak Ibu. Kalau masih ada, silakan lanjut terus. Nanti bisa di-record. Baik. Oke, masih ada? Oke, silakan Bapak Ibu ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Eh, Sebelum kita tutup, saya kasih beberapa informasi. Salah satunya, seperti yang sudah biasa saya infokan bahwa syarat kelulusan kelas MSc 2 ini adalah dengan mengikuti ataupun menghadiri seluruh materi ataupun kelas yang ada dari materi pertama sampai ke 4. Kalau Bapak Ibu ada yang bolong, mungkin tidak bisa ikuti karena telat atau mungkin tidak bisa hadir karena ada alasan tertentu, Bapak Ibu masih bisa mengulang materi tersebut di angkatan MSc 2 berikutnya. Nanti akan ada informasi di pengumuman di gereja maupun lewat CG-CG Bapak Ibu semuanya ya. Dengan rentang waktu untuk mengulang itu dikasih waktu maksimal 12 bulan ya, terhitung dari kelas terakhir. Dari terhitung dari hari ini tanggal 17 April 2025, artinya tanggal 17 April 2026 Bapak Ibu sudah harus mengikuti kelas yang tidak bisa diikuti di angkatan ini. Kalau lewat dari 12 bulan, maka Bapak Ibu harus mengulang seluruh materi yang ada. Dari yang pertama sampai ke 4. Nah, eh, Bapak Ibu yang mengikuti kelas ini secara full, tidak ada bolong-bolong ataupun nggak ada yang tidak hadir, nanti akan dinyatakan status lulus, bisa dilihat, dicek di aplikasi ya, aplikasi gereja kita, GMS Church ya. Mungkin kira-kira kurang lebih 1 minggu setelah kelas ini, karena butuh waktu juga untuk admin untuk mengupdate presensi kelas yang terakhir malam hari ini, dan keseluruhan nanti akan diupdate, baru nanti akan muncul status kelulusan. Bapak Ibu bisa cek sendiri sudah lulus apa belum untuk kelas MS2. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa materi malam hari ini sungguh luar biasa. Saya percaya sangat
mendorong kita semua untuk mau ya, ataupun tergerak untuk melayani. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa di gereja kita eh, lulus MSc 2 itu adalah salah satu ya persyaratan administrasi untuk Bapak Ibu bisa melayani di GMS. Jadi dengan nanti Bapak Ibu sudah lulus, Bapak Ibu sudah bisa ambil bagian pelayanan di gereja ya. Pelayanan gereja eh, jadi artinya ini saatnya Bapak Ibu kita akan melayani, memberi. Kalau selama ini mungkin kita hanya menerima, dilayani, saatnya kita seperti firman Tuhan tadi untuk memberikan kasih kita, meresponi kasih Tuhan dengan kita memberi diri untuk melayani. Ya, Eh, sebenarnya Bapak Ibu ya, sebenarnya bukan gereja yang butuh kita melayani. Jangan salah ya. Jadi kalau gereja meminta kita melayani, sebenarnya bukan gereja sedang membutuhkan kita, bukan. Sebenarnya kitalah yang butuh pelayanan. Kenapa? Seperti tadi bilang, pelayanan itu justru memberi sesuatu kepada kita. Jadi pelayanan itu bisa memagari hidup kita untuk kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan ya. Dan gereja kita sangat merindukan, sangat ingin kita semua bertumbuh, ya. Salah satunya dengan melayani. Makanya gereja kita membuka akses seluas-luasnya untuk semua jemaat terlibat di dalam pelayanan. Nah, di gereja kita tersedia beberapa, ada banyak departemen-departemen, ada wadah-wadah kita untuk bisa melayani, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar sekarang ini, ya. Ada banyak departemen yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa doakan, kira-kira di mana ya saya bisa masuk di dalam departemen mana yang cocok, saya bisa ikut melayani, ya. Bisa dilihat ada banyak ya, ada ASER, ada FLC, ada PAW, ada Departemen 2, ada Multimedia, ada Creative Ministry, ya, ada Service Management, ada SPRO, Service Production, ya, ada di bagian Eagle Kids. Kalau Bapak Ibu mungkin yang suka ataupun senang melayani anak-anak, bisa nanti terlibat di dalam pelayanan Eagle Kids. Ada juga Pustaka Raja Wali, perpustakaan untuk gereja kita. Ada juga bagian crowd management, ada juga welcome home lounge itu ya untuk menerima jemaat yang baru untuk mengajak mereka. Dan banyak sekali Bapak Ibu bisa baca, lihat di depan itu semua, bahkan ada interpreter ministry ya. Bapak Ibu yang mungkin yang pintar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan seterusnya bisa ngambil pelayanan ini ya. Ada juga bagian communication. Bapak Ibu yang mungkin yang suaranya bagus bisa dicoba di PAW. Bapak Ibu yang mungkin pintar di bagian IT bisa bergabung dengan multimedia dan yang lain ya. Silakan dipelajari, dilihat, ditanya dan didoakan tentunya ya. Nah, salah satunya juga saya belum sebutkan adalah edukasi ya. Edukasi tercinta. Jadi ini edukasi yang melakukan MSc ini sekarang ini. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk terlibat di dalam Departemen Edukasi, kami sangat senang, kami welcome. Bapak Ibu bisa hubungi saya ataupun salah satu tim untuk mendaftar. Secara periodik gereja kita akan ada waktu namanya Servolution. Jadi ada waktu tertentu secara serentak semua departemen menerima penerimaan pendaftaran jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi ada juga beberapa mungkin tidak harus mengikuti waktu Servolution dan termasuk salah satunya adalah edukasi. Jadi terbuka Bapak Ibu tertarik ataupun berminat dan sudah mendoakan melayani di edukasi, silakan hubungi kami ya. Tentunya akan ada nanti semacam interview, ada mungkin juga kalau misalnya pelayanan seperti PAW tentu akan ada audisi ya. Akan juga tidak mungkin diterima orang yang memang tidak bisa nyanyi ya. Jadi kalau kita memang suara kita nggak bisa ya jangan paksakan di PAW. Masih banyak yang lain yang kita bisa masuk ya. Tergantung talenta kita, tergantung di mana kita rasa kita lebih efektif untuk mengambil pelayanan. Artinya semua yang kita kerjakan, yang kita berikan adalah untuk orang lain, bukan untuk kita bangga-banggakan ya. Sepaham ya Bapak Ibu? Oke, mari kita siapkan hati kita nanti. Silakan dipilih ya, silakan doakan dan daftarkan
diri Anda di departemen pelayanan yang sesuai dengan doa Bapak Ibu juga. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, berhubung malam ini adalah malam ataupun kelas terakhir, saya mau ngajak kita untuk foto bersama ya, untuk sebagai dokumentasi. Ayo berikan penampilan terbaik, senyum terbaik. Chris, host, tolong siapkan, tolong diarahkan untuk foto bersama, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian semuanya boleh ambil posisi standby-nya karena kita akan mengambil sebanyak 5 kali ya. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk 5 kali kita ambil take action-nya ya. Oke, hitungan pertama, saya mengambil slide yang pertama dulu ya, tapi boleh semuanya untuk posisi standby senyumnya ya. Hitungan 1, 2, 3. Kita ulangi lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke, izin saya ambil slide selanjutnya, slide 2. Semuanya tetap pada posisi senyumnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita ambil slide ketiga. Hitungan ketiga, posisi standby, 1, 2, 3. Selanjutnya saya ambil oke. slide keempat. Senyumnya dipertahankan terus. Ya, dipertahankan. Sekali lagi. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya Bapak Ibu ya. Semuanya posisi senyum standby. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Herman. Baik, terima kasih Bu Krista untuk foto bersamanya ya. Nanti akan di-share di grup juga ya. Baik Bapak Ibu, saya mewakili eh, tim edukasi, Departemen Edukasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kelas ini dengan luar biasa ya. Dan kami mohon maaf jikalau kami tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, mungkin di sana sini ada kekurangan di dalam menyambut, berkata-kata dan semuanya. Kami mohon maaf untuk semua pelayanan kami yang tidak berkenan. Kami minta terus masukannya supaya pelayanan edukasi boleh semakin lebih baik ke depan ya. Dan eh, selamat buat Bapak Ibu yang sudah lulus, tentunya sudah mengikuti kelas ini dengan secara full ya, dari materi pertama sampai keempat, dan dinyatakan lulus ya, dengan menyelesaikan seluruh materi MSc2 Online Angkatan 3 tahun 2025 ya. Terima kasih, sampai jumpa nanti di kelas berikutnya. Silakan mendaftar ya nanti di MSc3 untuk Bapak Ibu yang sudah lulus di MSc2 ini. Dan kita akan mengakhiri. Terima kasih sekali lagi. Dan besok jangan lupa selamat beribadah untuk ibadah Jumat Agung ya. Oke, kita akan tutup kelas kita malam hari ini dan sekaligus rangkaian seluruh kelas MSc2 Online Angkatan 3 tahun 2025. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, pulanglah dengan sukacita, dengan hati yang terus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat yang mulia ini. Sama-sama kita katakan, amin.